Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kepada para bapak alim ulama, kepada para bapak kiai, para asatidah yang pada pagi hari ini berkenan hadir dalam majlis yang mubarak ini, yang saya hormati, yang saya muliakan. Yang saya hormati pula kepada segenap jajaran takmir Masjid Baitul Muslimin beserta jajaran panitia Ahad Pagi Tholabul Ilmi. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini patut kiranya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, hingga kita bisa hadir dalam majlis yang mubarak ini dalam keadaan sehat, dalam suasana bahagia. Alhamdulillah. Setidaknya bahagia karena kita bisa melakukan amal soleh, bertolabul ilmi. Bahagia dengan amal soleh, senang saat dia melakukan kebaikan, ciri daripada hamba Allah yang beriman. Susah dengan dosa-dosa masa lalu, gelisah dengan kejahatan, maksiat yang pernah dilakukan. Ini juga bagian daripada ciri hamba Allah yang beriman. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min, kata baginda Rasul. Manakala kamu bahagia dengan amal solehmu, susah dengan dosa-dosamu, maka itu berarti engkau adalah hamba Allah yang beriman. Hari ini kita bahagia bisa hadir dalam majlis yang mubarak ini, bagian daripada tanda kita ada iman. Amin Allahumma amin. Juga tidak lupa Bapak Ibu salat ma'assalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah haturkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan saudara dengan berkah kecintaan kita kepada beliau, istiqomah kita dengan sunnah-sunnah beliau, istiqomah kita dalam rangka hadir dalam majlis taklim ini, senang berlama-lama di masjid dalam rangka kebaikan ini, kiranya Allah catat kita semuanya, Allah stempel kita semuanya sebagai umat daripada Nabi Muhammad yang kelak berhak mendapatkan syafaat di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, beberapa hari yang lalu saudara, ini jamaah hujan, saudara-saudara kita yang mendapatkan panggilan dari Allah menjadi tamu Allah dalam rangka haji, sudah pada berangkat. Alhamdulillah. Ini ibadah haji ini saudara adalah memang ibadah haji yang luar biasa. Mereka yang berangkat dari tanah air ke Makkatul Mukarramah menjadi tamu Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Ibadah yang istimewa luar biasa
Tapi di sisi lain saudara, ini bagi mereka yang mampu, ada uang, ada sehat, ada sempat, tidak mau berangkat haji, tidak pula mau berangkat ke Makkahul Mukarramah dalam rangka menjadi tamu Allah. Kata baginda Rasul, falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Kalau dia mati, mati saja dalam keadaan Yahudi, mati saja dalam keadaan Nasrani. Naudzubillah. Ancaman bagi mereka yang mampu tapi tidak pula berangkat haji. Karena ini ibadah yang luar biasa. Bagi mereka yang mabrur saudara, hajinya mabrurah, ini tidak ada pahala baginya kecuali surga. Dan hadis itu menjadi slogan. Nampak setiap orang yang berhaji, di rumahnya ada tulisan Al-Hajjul Mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Saudara, Bapak Ibu, bahwa kemabruran seseorang ini juga ada kaitannya dengan niat. Maka bisa dikatakan orang yang punya niat berikut ini, nampak hajinya sulit untuk mabrur. Lalu siapa saja mereka saudara? Adalah orang yang kaya, yang dalam rangka pergi ke Makkahul Mukarramah sana hajinya nawaitunya piknik saudara, tidak lillah. Ingin melihat misalnya gua Hira, ingin melihat Jabal Uhud, ingin melihat terowongan Mina yang bersejarah. Ini kalau tidak lillah, nawaitunya piknik, nawaitunya hanya untuk melihat sejarah yang pernah ada di sana, hajinya tidak mabrur. Maka eman loh saudara, ini ibadah tidak hanya ibadah jismiyah, ini ibadah tidak sebatas ibadah ruhiyah, tapi juga ibadah maliyah, pakai fulus. Dan itu mahal saudara, konon 30 lebih konon. Itu masih biayanya, bukan yang lain-lain, belum yang ditinggalin. Wah, kalau saya mencari jalur lain saja untuk ke surga Allah. Silakan yang punya harta, ada sempat, ada sehat, jalurnya haji. Tapi yang macam saya ini saudara, yang SSS, mesti mencari jalur lain, kebaikan lain. Yang penting kita istiqomah di sana saudara. Ini yang penting. Istiqomah dalam kebaikan ini Bapak Ibu ternyata tidak hanya menghadirkan rasa bahagia tenang di dunia. Orang yang istiqomah dalam kebaikan ba'dal iman, setelah dia beriman kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, Rabbnya Allah. Dia hari ini susah, dia ngatur, dia yakin ini yang ngatur, yang kasih susah Allah. Dia hari ini bahagia, dia yakin dengan seyakin-yakinnya ini yang ngatur, yang kasih bahagia Allah. Susah, bahagia, sehat, sakit, hidup, mati, Allah. Orang yang punya tingkat kualitas iman semacam ini, lalu dia istiqomah dengan kebaikan, yang bisa diistiqomahin tidak semuanya saudara. Ada yang bisa istiqomah dengan kebaikan, hadir dalam majelis ta'lim, tidak pernah absen, istiqomah. Ada yang istiqomah jalur puasa Senin Kemis misalnya,
Ada yang istiqomah jalur sedekah, silakan. Inilah kemudian yang bisa membawa kita ke dalam surga Allah. Orang yang istiqomah dengan kebaikan ba'dal iman, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dalam kehidupannya tidak ada rasa takut. Dalam kehidupannya tidak ada rasa khawatir, yang ada rasa bahagia. Bahkan saudara, ibu-ibu, sebelum dia diwafatkan oleh Allah, Allah kasih tahu tempatnya. Senang menghadapi sakaratul maut. Banyak saat ini orang-orang yang takut menghadapi sakaratul maut karena dua hal. Yang pertama karena dosa-dosa masa lalunya, belum sempat tobat, belum banyak beristighfar kepada Allah. Sakit stadium 4+. Oh, 4+ itu berarti diungkas siaran. Ya, saya nggak tadi saya. Terbayang-bayang dengan dosa masa lalunya, terbayang-bayang dengan sekian kejahatan yang pernah dilakukannya, takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Juga ada yang takut karena sama sekali tidak kenal dengan apa itu alam akhirat. Yang dia lihat adalah 2 kali 1 meter, sendirian di sana, gelap di sana. Kita di dunia ini, Bapak Ibu, yang sudah kenal dunia sedemikian rupa ini, lalu gelap, kita takut. Apalagi belum ke sana. Maka beruntung kita ini, Allah anugerahkan hidayah, Allah gerakkan kaki kita untuk nyampe ke majelis taklim ini. Meskipun barangkali seminggu sekali, ini adalah bekal yang luar biasa. Begitu hebatnya mereka yang bertalabul ilmi di mata Allah. Dikatakan oleh baginda Rasul, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah dalam rangka bertalabul ilmi, fa huwa fi sabilillah, Allah hitung sebagai mereka yang jihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sehingga dia pulang kembali ke rumah. Maka kalau ada misalnya di majelis taklim, berangkat dari rumah ke majelis taklim, atau di tengah jalan habis kontrak, fa huwa fi sabilillah, dalam pandangan Allah sebagai pribadi yang fi sabilillah, membela agama Allah, syahid. Amin Allahumma. Belum lagi pahala yang Allah sediain bagi mereka yang bertalabul ilmi, meskipun tidak ditulis, meskipun tidak ditulis, tapi akan lebih sempurna kalau kemudian ditulis. Imam Syafi'i, saudara, mengatakan orang yang bertalabul ilmi ini ibarat orang yang mencari binatang buruan. Maka kata beliau, faminal hamaqati, adalah tindakan bodoh kalau kemudian sudah dipegang ini buruan lalu ditinggalin begitu saja. Faminal hamaqati antasida ghazalatan bainal khalaiki taliqatan. Ilmu ibarat binatang buruan yang liar, mesti ditulis, saudara. Pesan beliau, qayyid suyudaka bil hibadil wathiqati, maka ikat buruan kalian dengan tali yang kuat, ikat ilmu kalian dengan tulisan yang baik. Faminal hamaqati antasida ghazalatan
wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Tindakan bodoh kemudian susah-susah kita buru, kita cari itu binatang liar, setelah kita tangkap, kijang kita tangkap, tidak diikat, ditaruh begitu saja, hilang. Ini yang ideal. Kalau macam usia-usia sekitar ini, Bapak Ibu hadir dalam majelis taklim sudah luar biasa. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemudian ada juga ini kaitannya dengan niat yang kemudian bisa mengganggu tingkat kemabruran haji seseorang. Apa itu, saudara? Nawaitu hajinya, niatan hajinya ini karena bisnis. Beli kipas di sini banyak-banyak. Bawa kipas 4.000 kipas. Belum ada yang kipasan. Di sana dijual per kipas ada untung 30.000. Orientasinya bisnis, saudara. Tidak haji lillah, lil bisnis, lil fulus. Lalu juga ada sesuatu yang bisa mengganggu tingkat kemabruran seseorang manakala niatannya tidak dijaga, tidak dibenerin. Apa itu, Bapak Ibu? Berhaji niat dalam rangka mendongkrak status sosialnya. Ini di daerah kami kalau sudah terpanggil Ji, saudara, kondisi, wah, cek sawah. Kalau sudah dipanggil Ji, Bapak Ibu, waduh, hati-hati, saudara. Kalau ada seseorang respect kepada saudaranya karena hartanya, sekian agamanya hilang dari dirinya. Konon 2/3 agamanya hilang dari dirinya. Musyawarah dalam masjid, satu masjid hajinya satu, Pak hajinya satu. Ini Pak Haji belum berkata-kata, saudara, masih batuk. Singkul langsung, pun kelas 7 sih, pun kelas 7. Yo apa tuh sana? Cek waktu sing golongannya pinggir-pinggiran terus mau atu mana? Nggih, cocok kula. Ini bahaya, saudara. Orang yang hajinya lillah, saudara, tidak ada urusan dengan dagang, tidak ada urusan dengan piknik, tidak ada urusan dalam rangka mendongkrak status sosialnya. Pulang dari rumah ada yang manggil Ji, alhamdulillah. Tidak dipanggil Ji juga alhamdulillah. Dipanggil Ji barangkali dalam rangka mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam bersikap bertindak sepulang dari haji. Diingatin, alhamdulillah. Tidak dipanggil Ji, baginda Rasul tidak dipanggil Ji, para sahabat juga tidak dipanggil Ji. Ma'asyiral hadirin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Di awal tadi saya bilang, ibadah haji ini ibadah yang istimewa, luar biasa. Kenapa istimewa? Pahalanya istimewa. Waktu dan tempatnya pun tertentu, saudara. Tempatnya di Makkatul Mukarramah sana, Bapak Ibu, tidak di alun-alun. Dulu ada kelompok Islam Yahu yang hajinya di alun-alun Jember oleh pemerintah, dibubarin, tapi oknum tentu masih ada. Hajinya di alun-alun kota Jember. Waduh, deh, kita menak seruki terus dia.
Haji ini ibadah yang tempatnya tertentu, waktunya juga tertentu, saudara. Ibadah ini tidak hanya ibadah maliyah, ruhiyah, jismiyah saja. Ini ibadah juga ibadah simbolis. Ada yang mengatakan begitu, saudara. Kenapa disebut ibadah simbolis? Banyak kegiatan ritual ibadah di dalam haji yang sesungguhnya adalah merupakan simbol untuk kemudian kita ambil pelajaran. Apa saja Bapak Ibu? Misalnya dari segi pakaian haji itu putih, tidak berjahit. Sama loh dengan pakaian mayat, putih, tidak berjahit. Kalau mayat laki-laki tiga lapis, perempuan 2 lapis, tambah lagi kerudung, tambah lagi baju, tambah lagi sarungnya, menjadi 5 lapis. Ini yang afdoliyah, standar paling ringan, yang penting tertutup aurat, putih, tidak berjahit. Pakaian orang yang berihram saat nawaitu ihram, memakai pakaian ihram mengingatkan kepada kita pada saatnya kelak kita juga akan dipakaiin dengan baju putih tidak berjahit. Yang sesungguhnya siapa saja saudaraku yang saat ini masih hidup, cepat atau lambat kita siap tidak siap, suka tidak suka, akan mengalami nasib yang sama dengan saudara kita yang dipakai pakaian putih tidak berjahit. Kita ini Bapak Ibu generasi yang ada menggantikan generasi sebelum kita. Maka pada saatnya kita akan digantiin oleh generasi setelah kita. Maka yang terpenting bagi kita ini saudara, saat dikasih kesempatan hidup di dunia ini, bagaimana kemudian kita bisa ngumpulin bekal agar kita bisa hidup bahagia dalam kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kemudian agar kita selamat di kehidupan yang sesungguhnya, yang hakiki. Kalau kita menderita saat ini masih ada BLT saudara. Kalau kita menderita saat masih ada mekar, masih ada bantuan-bantuan lainnya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita celaka sengsara di akhirat, kesedihan yang tiada tara, kesengsaraan yang tiada habisnya. Na'udzubillah. Akhirat perjalanan panjang saudara. Setelah seseorang meninggal dunia, dikubur di alam barzah, hingga kemudian dibangkitkan oleh Allah, menanti hingga datangnya hari kiamat. Dan tidak ada yang tahu saudara, masih 3.000 tahunkah ke depan, 10.000 tahunkah ke depan, lalu datang kiamat, tidak ada yang tahu. Sengsara kita di alam barzah, sengsara dengan durasi waktu ribuan tahun, bisa jutaan tahun. Ini kita hidup yang sementara di dunia ini menentukan Bapak Ibu, apakah kita kelak di sana bahagia, sengsarakah kita, tergantung saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini, bekal apa yang kita kumpulkan hari ini, menentukan kualitas kehidupan kita kelak di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua ini hidayah hingga tidak pernah bosan untuk ngumpulin bekal. Bekal apa?
bekal untuk kehidupan kita setelah kematian. Kalau boleh disimpulin Bapak Ibu, bekal itu adalah iman yang sempurna dan amal yang utama. Imannya hebat, mengalir dari iman yang hebat, berbagai amal ibadah, amal-amal utama, kebaikan-kebaikan, hasanah-hasanah. Berkah iman yang hebat, berkah iman yang kuat. Berkah iman yang kuat, kakinya digunakan untuk hadir dalam majelis taklim ini. Berkah iman yang kuat, sebagian hartanya diinfakin untuk kemajuan syiar di masjid ini. Orang berbuat kebaikan Bapak Ibu, kalau dasarnya iman senang. Orang berbuat maksiat juga senang, sama-sama senangnya. Hadir dalam majelis taklim semacam ini, kalau dasarnya iman, senang. Ongkang-ongkang ngendalan ibu-ibu di kongge, senang. Ning seneng itu. Ibarat padang terang, orang yang hadir dalam majelis taklim senang. Ibarat terang ibu-ibu, terangnya lampu listrik. Terangnya lampu listrik aman, memberikan kenyamanan. Beda dengan orang yang bermaksiat, senang. Ibarat padang ibu-ibu, padangnya omah kobong akan membakar, menghanguskan, meniadakan, menyengsarakan. Na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Seluruh mereka yang berhaji pakaian putih, ini juga sesungguhnya adalah lambang kesetaraan manusia di mata Allah. Yang kebetulan haji berpangkat jenderal putih pakaiannya. Yang kebetulan berhaji berpangkat kopral juga putih sama dengan jenderal. Orang kaya pakaian ihramnya putih, hampir kaya juga putih. Ada yang kebetulan kesmen tapi haji, pakaiannya juga putih, sama. Simbol kesetaraan umat, simbol kesetaraan manusia di hadapan Allah. Allah tidak pandang dari mana kita datang, saudara, dari suku apa. Allah tidak lihat bahasa kita, warna kulit kita, casing kita. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita, ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral hadirin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Jadi kalau kemudian secara casing di mata Allah manusia ini sama, jangan karena casing lalu kita bangga. Jangan karena dari suku mana kita datang lalu kita merasa lebih hebat dari suku lainnya. Kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Ini sama semuanya dari Mbah Adam. Orang Cina juga kalau ditarik ke atas, endingnya Nabi Adam. Kenapa putih? Ya hidup di daerah sana, akhirnya putih. Orang Afrika, saudara, yang hidup di daerah tandus, panas, kering kerontang, Ethiopia, orangnya berwarna tidak sama dengan kita, tapi mbahnya tetap sama, Adam. Kita juga sama.
adab. Dan tidak ada loh saudara, orang pesan lahir harus dilahirkan oleh orang, misalnya orang Arab misalnya. Ini Allah yang nentuin saudara. Dari mana kita datang, kita dilahirkan oleh siapa, ini Allah yang nentuin. Jangan sesuatu yang sudah ditentuin oleh Allah jadi bangga-banggaan sehingga menghinakan orang lain. Kalau tidak dari golonganku berarti rendahan. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab terhadap bangsa selain Arab illa bittaqwa. Yang menentukan kemuliaan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalla. Maka tidak boleh dalam agama ini ngeremehin orang lain, ngerendahin orang lain. Kalau kebetulan ditakdir oleh Allah menjadi orang kaya, alhamdulillah dijadiin alat untuk menolong saudaranya, tidak untuk menghinakan saudaranya. Dijadiin alat kekayaannya untuk kepentingan-kepentingan sosial, untuk kepentingan-kepentingan syiar agama ini. Ditakdir miskin oleh Allah, juga bersyukur, alhamdulillah hisabnya ringan. Memang tidak ada yang dihisab, tidak ada yang ditanyain oleh Allah. Tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Masyaallah hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah. Lalu pakaian putih ini juga merupakan simbol persatuan umat. Orang Cina berkumpul dengan orang non-Cina, semuanya pakaian putih, berkumpul di sana, bersatu di sana. Umat ini Bapak Ibu kalau mau bersatu, subhanallah, apa yang tidak bisa diselesaikan kalau kita bersatu. Yang berat terasa ringan, sulit terasa gampang. Bapak Ibu, mohon maaf, karpet yang kita dudukin ini, sajadah panjang ini, kalau tidak salah per meternya 550.000. Enggak Ustaz? Sekitar, waduh. Oh, pangapunten, sing 500 seket gadan kula. 650. Ini per meter. Bayangin Bapak Ibu berapa meter ini? Butuh berjuta-juta, berat. Tapi kalau ada kebersamaan, ringan. Berkah kebersamaan itu yang berat terasa ringan, sulit menjadi gampang. Lebih daripada itu, berkah kebersamaan pula Allah turunkan rahmat. Maka dalam konteks berkeluarga, saudara, jangan berharap datang rahmat dari Allah kalau keluarga ini isinya sering cekcok, tukaran, lo-loan. Maka syarat daripada keluarga yang ingin mendapatkan rahmat Allah, saudara, tidak ada kesyirikan di sana. Bertauhid dengan tauhid yang benar. Nyembahnya kepada Allah, minta tolongnya pun kepada Allah. Ini yang kadang menjadi masalah, kadang minta tolong kepada Allah. Nyembahnya sudah benar kepada Allah, minta tolongnya kadang kepada Allah, kadang-kadang juga kepada selain Allah. Ini yang bahaya, saudara. Tauhid mesti benar. Lalu ada ihsan kepada kedua orang tuanya di sana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, kita ini saudara semuanya anak dari orang tua kita masing-masing.
ingin rumah tangga bahagia, perbanyak berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka tidak ada ceritanya Bapak Ibu, sebuah kebahagiaan yang bisa ditegakkan dalam rumah tangga kecuali atas ridho kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, rukun, ada kebersamaan di sana. Jangan cekcok melulu. Kalau cekcok melulu, saudara, yang ada tidak rahmah, tidak nikmah, tapi nikmah. Nikmah itu sesuatu yang enak, nikmah ini sesuatu yang tidak enak. Masalah hadirin saudara-saudara rahmatullah. Lalu dalam berhaji, ini salah satu rukunnya adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ini juga ada pelajaran dalam tawaf ini, saudara. Betapa dalam agama kita ini diajarkan bagi umatnya, dalam 7 hari, mulai hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, untuk tidak pernah melakukan sesuatu kecuali atas dasar karena Allah. Yang dicari ridho Allah. Dia beraktivitas dengan aktivitas dunia, nawaitunya Allah lillah. Dia melakukan kegiatan agama, nawaitunya lillah. Sehingga tidak ada aktivitas yang dia lakukan kecuali berbuah dengan berbagai macam pahala dari Allah. Tidak melakukan amal, apakah itu amal duniawi, apakah itu amal ukhrawi, kecuali atas dasar niat karena Allah. Dengan demikian seluruh hari-harinya bernilai pahala, berbuah pahala di sisi Allah. Bukankah ketika kita melakukan amaliyah duniawiyah, menyapu misalnya, panjenengan nyapu ning pawon panjenengan ibu, itu kalau nawaitunya lillah karena Allah, nyapu panjenengan bernilai ibadah di sisi Allah. Panjenengan nyambel tomate siji lomboke 23 pas lombok murah, wakil semua ambil kabeh. Nyambelillah. Nyambelillah itu artinya aku nggih sambel iki sing tak purih ridane Gusti Allah. Aku nyambel iki golek pahala teko Gusti. Aku ra iso nyambel kejaba oleh pitulungan saking Gusti Allah. Nampak secara mata, kelihatan pekerjaan dunia, tapi nawaitunya bagus, niatannya bagus karena Allah. Kam min shaimin, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya fayasiru a'malil akhirah. Berapa banyak kita saksikan pekerjaan yang secara casing, pekerjaan duniawi, di mata Allah bernilai pahala. Kenapa saudara? Naik niatannya bagus, bihusnin niyah, karena niatan yang bagus. Sebaliknya Bapak Ibu, kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah. Berapa banyak pekerjaan yang nampak secara casing, pekerjaan akhirat, pakai surban, pakai tasbih, sajadah di bawah, tikar di bawah, panas-panasan di sana. Tapi sayang, nawaitunya tidak lillah, nawaitunya dalam rangka mendongkrak elektabilitas.
Ini pekerjaan akhirat. Kalau nawaitunya tidak beres, niatannya tidak beres, di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Eman saudara, pribadi yang cerdas senantiasa mendasarkan seluruh aktivitasnya karena Allah. Dia bersih-bersih rumah karena Allah. Ngaji hadir dalam majlis taklim karena Allah. Sehingga tidak ada aktivitas dalam kehidupannya kecuali berbuah dengan berbagai macam kebaikan ibadah, dengan berbagai macam pahala yang hebat dari Allah. Bihusnin niyyah, karena bagusnya niat. Lalu juga di sana ada sa'i saudara. Ini yang rukun-rukun ya. Ada sa'i. Lari-lari kecil dari sofa ke marwah. Ini juga ada pelajaran penting. Apa itu saudara? Umat Islam ini umat yang anti pengangguran, malas. Umat Islam mesti menjadi pribadi-pribadi yang punya tingkat etos kerja tinggi, semangat dalam bekerja. Dia bekerja, dicari dunia sebanyak mungkin adalah dalam rangka kepentingan akhirat. Sepulang dari haji, tambah hebat etos kerjanya, tambah semangat dalam rangka ngumpulin pundi-pundi rupiahnya. Tapi tidak dia taruh dalam hati Bapak Ibu, dia taruh di genggaman tangannya. Kalau di dalam hati naruhnya dunia ini, sulit untuk keluar. Tapi kalau dunia ini ditaruh di dalam genggaman tangan ini, masjid, mikrofonnya kurang bagus. Kang Takmir, Selasa ngomong sopo-sopo. Masjid misalnya ada keran yang ngadat, kurang nyaman. Takmir, Mas Takmir, ukuran paling api se-Asia Tenggara. Aku edanane aku. Enak saudara. Kalau umat Islam ini punya etos kerja yang tinggi, semangat yang hebat dalam bekerja seolah-olah hidup selamanya. Kata baginda Rasul, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Dengan semangat yang luar biasa, hasilnya pun akan luar biasa. Ketika kemudian umat Islam ini menjadi umat yang hebat, hebat segalanya, penghasilannya hebat, fisiknya juga hebat, syiar agama ini juga akan semakin marak pula Bapak Ibu. Diajarkan oleh baginda Rasul, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Hadis ini awas jangan salah pasang. Yang bahaya kalau kemudian salah pasang. Waktu bekerja, dalau aku ngoyong ini, siswa aku cuci siap. Wah, lekat. Waktu ibadah tidak kemudian teringat bahwa besok dia akan mati. Ingatnya hidup selama-lamanya. Ini kalau terbalik repot saudara. Masyaallah hadirin saudara-saudaraku rahmat. Tidak ada orang yang berusaha keras kecuali Allah akan hargai usahanya. Panjenengan lihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hidup berhasil, semuanya bekerja keras, pekerja cerdas. Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ada di sana wajib haji kan, melempar jumroh. Melempar jumroh ini
juga ada pelajaran penting di sana Bapak Ibu. Apa itu? Simbol perlawanan kita terhadap setan. Melempar jumroh ini bapak-bapak saudaraku, kalau kemudian kita resapin betapa dalam hidup ini mesti kita berperang dengan setan. Insya Allah sepulang dari haji dia menjadi pribadi yang setingkat lebih baik daripada sebelumnya. Jangan, sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, idda'aitum udwana syayatin fa'ata'tumuhu. Kau mengatakan bermusuhan dengan setan, tapi rumus-rumus setan, rayuan setan kau turutin. Ini masalahnya, saudara. Ayo kita serang setan. Dalam kesempatan lain orang ulang dengan setan. Setannya tidak setan yang bangsa jin. Setan ada dua, saudara. Masyaallah hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, sebagaimana panjenengan pahamin, maklumin betapa iblis dan bala tentaranya ini, iblis wa ala alihi wa ashabi ajma'in ini tidak pernah selesai menggoda kita, saudara. Di majelis taklim ini saja setan bingung untuk ngegodain kita. Wah, wes dilus-lus kan setan akhirnya ngantuk. Ragu banget. Jangankan di majelis taklim, saat kita sholat pun juga masih digoda. Hati-hati, kecuali mereka yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas karena Allah, insya Allah selesai dari godaan setan. Yang tidak ikhlas, hati-hati. Allahu Akbar. Waduh, lagi mau kurung tak entas, kayak mendung. Duh, kayak Pak Yar ada tinggi. Waduh, kontintim. Orang kelingan Gusti Allah, sing dikelingi malah sing dipepe. Padahal sing dipepe unsa mungkin konsep atau utang. Alah cengkur-cengkur. Tapi sontong film salat sontong. Tapi wong alim, Allahu Akbar. Diresapin, dipahami. Yang besar hanya Allah, lainnya kecil. Dunia kecil, sepeda motor kecil, sawah kecil, pemean apa malih nih. Maka tidak patut untuk kemudian diingat yang kecil-kecil ini, yang remeh-remeh ini. Yang mesti diingat Allah yang maha besar. Iki wong alim ya, sing alim. Sing ora alim wis pokok salat wis wontong wis. Wis salat yo. Wis. Alhamdulillah belum salat. Bapak-bapak, setan ini menggoda kita dari arah depan, arah belakang, samping kanan, samping kiri. Digoda kita oleh setan dari arah depan. Ini kata ulama, ditanamkan keraguan dalam diri kita tentang kebenaran akhirat. Ada semacam rasa tidak yakin. Kalau itu ngomong ini, lah, kowe ngomongnya koyo suruh koyo tau mati. Balik. Ada semacam keraguan dalam dirinya tentang kebenaran alam akhirat. Ini tidak terjadi hanya saat ini, Bapak Ibu. Zaman baginda Rasul sudah terjadi semacam ini. Betapa mereka kaum kafir Quraisy menggali kuburan, dikumpulin tulang belulang yang sudah hancur, dibawa kepada baginda Rasul, disodorin kepada baginda Rasul Muhammad. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa Muhammad yang akan
menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur semacam ini, Muhammad. Maka turun wahyu dari Allah, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang akan menghidupkan kembali tulang belulang ini, lok, cara-cara bahasa kula, lok, adalah yang dulu bikin tulang belulang ini. Allah bikin sesuatu yang belum ada menjadi ada, bisa. Ini sudah ada duplikatnya, tulang belulangnya sudah ada. Kalau kemudian Allah hidupin lagi, tentu lebih mudah, saudara. Logika semacam ini. Keraguan tentang adanya alam akhirat, kebenaran alam akhirat, ternyata tidak saat ini saja orang ragu. Sejak zaman baginda Rasul dan setan, iblis, bala tentaranya berkontribusi untuk memasukkan keraguan semacam ini ke dalam benak hati daripada umat manusia ini. Maka mesti kita lawan. Tuhan demi kali waktu itu simbol perlawanan manusia kepada setan. Setan ini orang ketan. Ketan enak, ketan enak. Setan serai enak. Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah, digoda kita dengan setan, diragu, dimasukkan dalam hati kita kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Digoda kita oleh setan dari arah belakang, dimasukkan kecintaan terhadap dunia yang berlebihan sehingga lupa akan akhirat. Orang yang cintanya kepada dunia tidak lagi wajar, di luar batas kewajaran. Biasanya yang muncul yang pertama menjadi pribadi yang bakhil, medit, wah ngomong apel pecah. Ojo kok menungso kucing lo pegel. Lah piye? Omongan pindang, ngono ya pindang formalin nanti pang. Bah, dilalah. Mbok luwe mbok besok. Batine kucing epeh mugo-mugo ngoleh ndas. Daging entek. Ndas itu kemah-kemah. Kalau dirasani enak beres. Ciri kucingnya ngene. Bah. Ranger sem. Angen-angennya kucingnya, gak apa-apa setelah itu. Ya Allah, buntut dia di kemah-kemah itu. Kayak buntut dia, kucingnya ngalir kan kalau gini. Astagfirullahaladzim, enak jago menungso yang ini. Jangankan manusia, saudara, kucing tidak senang melihat orang bakhil. Kenapa bakhil? Cinta yang berlebihan terhadap dunia. Bakhilnya luar biasa. Lalu juga terjangkit penyakit wakarahiyatul maut, takut akan mati. Karena kalau sudah mati terpisah dengan yang dia miliki. Menjadi pribadi yang bakhil, medit, kapsul pecah, pahit, takut akan kematian. Takutnya mati bukan karena tidak ada bekal, takutnya mati karena berpisah dengan hartanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkah bertolabul ilmi, istiqomah panjenengan dalam rangka bertolabul ilmi di setiap ahad pagi ini. Allah bukakan rahmatnya, hidayahnya, hingga kita menjadi orang-orang yang tergolong ahli kebaikan. Amin Allahumma amin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.